Modul pembelajaran tentang pemeriksaan kesehatan keuangan atau personal financial check-up. Kondisi kesehatan keuangan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidupnya, karena kualitas hidup yang baik itu sangat membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Kondisi keuangan yang sehat akan memudahkan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginan selama siklus hidupnya, serta mempermudah proses pencapaian tujuan kehidupannya. Kesehatan keuangan mencakup keseluruhan siklus hidup manusia, terkait bagaimana mengelola sumber daya keuangan untuk menciptakan kesejahteraan. Untuk mengetahui kondisi keuangan tersebut, pemeriksaan keuangan, financial check-up akan dilakukan terhadap catatan-catatan keuangan yang kita miliki. Catatan-catatan keuangan ini meliputi 1. Catatan kekayaan, dan 2. Catatan arus kas pengeluaran dan pemasukan. Pemeriksaan keuangan, financial check-up umumnya punya tujuan sama, yaitu untuk melihat kondisi keuangan saat ini, mana yang sehat dan mana yang tidak sehat, dan kemudian merencanakan perbaikan atau peningkatan ke arah kondisi yang sehat. Proses pelaksanaan financial check-up terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Tahap pengimpunan data-data. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data personal, data keuangan dan tujuan keuangan yang hendak dicapai. 2. Tahap pemrosesan. Dalam tahap ini dilakukan processing terhadap kondisi data dan keuangan yang ada untuk diperhitungkan dengan parameter standar 9 rasio keuangan. 3. Tahap rekomendasi output. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi dan saran-saran yang dibutuhkan untuk memperbaiki hasil output yang berasal dari tahap kedua. Rekomendasi yang diberikan sudah tentu adalah dalam rangka memperbaiki kondisi kesehatan keuangan yang didapat dari hasil perhitungan 9 parameter rasio keuangan pada tahap sebelumnya. 9 rasio keuangan yang menjadi parameter adalah 1. Rasio arus kas, cash flow. Rasio ini menunjukkan berapa besar pengeluaran dan pembelanjaan yang dilakukan terhadap pemasukan setiap bulannya. Rasio idealnya adalah maksimal sebanding atau senilai 1 kali, yaitu total jumlah pengeluaran dan pembelanjaan rutin jangan sampai lebih besar dari pemasukan atau penghasilan. 2. Rasio tabungan dana darurat. Rasio ini menunjukkan seberapa kuat seseorang mampu hidup secara normal ketika tanpa mendapatkan penghasilan rutin. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama dalam ukuran bulan, jumlah tabungan yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan hidup tiap bulannya. Standar minimal rasio ini adalah 3 atau 6 atau 9, tergantung dari besarnya minimal kebutuhan dana darurat yang harus disediakan. 3. Rasio aset lancar. Rasio aset lancar ini adalah menunjukkan seberapa mudah aset yang dimiliki dapat diuangkan. Standarnya adalah ditetapkan minimal 15%. 4. Rasio menabung dan berinvestasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam menabung atau berinvestasi. Standar yang baik untuk rasio ini adalah sebesar 15%. Semakin besar rasio ini akan semakin baik, artinya orang tersebut banyak menabung untuk mencapai tujuan-tujuan keuangannya. 5. Rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan kemampuan seorang dalam membayar total seluruh hutangnya. Standar maksimal untuk rasio ini adalah sebesar 50%. Jika di atas angka ini akan sangat berbahaya bagi orang tersebut untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang-hutangnya. 6. Rasio kemampuan mencicil hutang. Rasio kemampuan seseorang dalam mencicil hutang, atau dikenal dengan sebutan debt service ratio ini adalah merupakan batas standar kemampuan seseorang dalam membayar hutangnya setiap bulan. Standar maksimal untuk rasio ini adalah 30% hingga 35%. 7. Rasio cicilan hutang konsumtif. Rasio cicilan hutang konsumtif atau hutang non-mortgage ini menunjukkan tingkat kemampuan seseorang dalam membayar utang-utang konsumtif secara rutin. Standarnya ditetapkan maksimal 15%. 8. Rasio aset investasi. Rasio aset investasi adalah rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap kekayaan bersih. Rasio ini menunjukkan bagaimana seseorang mampu melipat gandakan kekayaannya. Rasio idealnya adalah minimal 50%.
9. Rasio solvabilitas. Rasio perbandingan nilai kekayaan bersih terhadap total nilai aset ini adalah menunjukkan proporsi kekayaan bersih dalam nilai total aset yang ada. Rasio ini menunjukkan seberapa besar resiko seseorang akan menghadapi kondisi bangkrut. Rasio ini idealnya adalah minimal 50%. Demikianlah pembelajaran kita tentang pemeriksaan kesehatan keuangan atau financial check-up.